Selamat siang, pagi, dan malam. Kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai manajemen industri ya. Di kesempatan kedua, minggu kedua ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai manajemen industri. Nah, di pertemuan kedua, kita akan belajar tentang mengantar manajemen industri. Seperti kita sudah pelajari bersama di pertemuan pertama, kita mengenal sekelumit ataupun sekilas saja tentang beberapa teori-teori manajemen. Nah, teori-teori manajemen itu penting kalau kalian pelajari nantinya, sehingga dapat menunjang dari wawasan kalian ketika belajar manajemen industri. Di bagian ini, di pertemuan kedua ini, kita akan lebih banyak membahas tentang peranan manajemen industri dan bagaimana sih melakukan konsep manajemen industri yang baik yang harus diterapkan dalam sebuah industri. Nah, kalau kita nggak tahu dasarnya, teori-teorinya, nah kita nanti juga tidak akan bisa mengembangkan teori manajemen tersebut dan pengaplikasiannya di dunia industri. Kita lanjut saja ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan di sini bahwasanya manajemen industri itu bergantung pada beberapa faktor. Yang terlebih di sini kalau kita berbicara tentang masalah industri, itu terdapat dua faktor utama. Yang pertama industri tersebut sendiri dan kedua adalah negara. Di mana negara pertama hadir untuk memberikan sebuah jaminan investasi ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Nah, jaminan investasi ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan menerapkan regulasi-regulasi yang ada, kemudian memberikan fasilitas yang sangat memadai pada suatu negara, itu dapat mensupport atau membuat industri itu tumbuh berkembang dengan pesat. Selain itu, faktor SDM atau edukasi dari para masyarakat dari suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap para investor-investor yang akan menanamkan modal di suatu negara. Sebagai contoh, sebaran para masyarakat di suatu negara apabila mereka terlalu banyak lulusan sarjananya atau lulusan universitas, maka perusahaan-perusahaan seperti startup seperti yang ada di Singapura yang menggunakan jasa itulah sangat cocok untuk diterapkan di negara tersebut. Tapi kalau di mass production yang membutuhkan pekerja-pekerja dalam tanda kutip pekerja yang not well educated, ya bisa dibilang pekerja kasar ya, itu biasanya lulusan SMP, SMA itu biasanya sangat diminati oleh industri-industri seperti contoh adalah industri-industri konveksi. Itu banyak mempekerjakan para pekerja-pekerja yang memang kurang edukasinya, tingkat edukasinya masih kurang. Kemudian dengan adanya pemetaan dari edukasi yang baik nantinya dapat menjadi jaminan bagi para investor untuk mengundang mereka sehingga mereka dapat mendirikan perusahaan-perusahaannya di negara. Dalam hal ini kita akan mengobrolkan contohnya adalah Indonesia seperti itu ya. Jadi di Indonesia ini kita harus selalu mensupport yang namanya edukasi atau sumber daya manusia, skillnya harus ditingkatkan dan lain-lain karena salah satu faktor yang dapat menunjang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian ekonominya, jadi secara ekonomi berapa persen sih kira-kira pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu biasanya akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modal di negara tersebut. Hal itu juga dibarengi dengan kemudahan impor dan ekspor, kemudian pajak, itu juga akan mempengaruhi dari pendirian suatu industri. Kemudian juga jangan lupa pasar ya, pasar ini sangat penting karena kalau kita sudah mendirikan suatu perusahaan tetapi kita tidak bisa memasarkannya juga kita tidak dapat memperoleh profit atau keuntungan. Oleh karena itu, pasar ini menjadi salah satu poin atau salah satu apa ya? Faktor yang sangat dipertimbangkan para investor ketika
bisa memasarkan produk-produknya di negara tersebut sendiri tanpa melakukan ekspor, itu sangat menjadi nilai tambah bagi negara tersebut untuk para investor datang. Nah, ketika negara memberi jaminan investasi yang sudah sangat menarik bagi para investor, maka suatu perusahaan atau konsorsium itu akan mendirikan perusahaan-perusahaan dalam suatu wadah. Misal kalau di Jakarta itu banyak juga kawasan-kawasan industri ya, di situ banyak didirikan beberapa macam perusahaan di suatu kawasan. Nah, yang di Pasuruan itu juga ada untuk kawasan industri. Semoga nanti juga bisa berkembang ya. Sidoarjo juga ada. Tapi hal ini sedikit banyak harus kita support ya, walaupun banyak pertentangan dari LSM-LSM yang mengatakan bahwa hal tersebut menyebabkan polusi. Tetapi sebagai seorang engineer, ada baiknya kita mensupport pendirian-pendirian industri ini untuk menunjang perekonomian dari negara kita Indonesia juga. Tapi juga harus diperhatikan hal yang tidak boleh kita lupa bahwasanya faktor lingkungan juga harus dijadikan prioritas oleh perusahaan-perusahaan tersebut, karena kita sebagai proses engineer kita punya 6 chemical engineering tool atau 6 alat dari teknik kimia yang patut digunakan. Oke ya, sudah pada ingat semua, harus ingat kalau yang namanya six chemical engineering tools ini ya. Oke, kita lanjut. Dengan adanya perusahaan, maka lapangan pekerjaan akan bertambah dan menyerap para pekerja-pekerja SDM yang akan diserap, yang kemudian nanti akan memperbaiki sektor-sektor ekonomi di situ, meningkatkan sektor-sektor ekonomi, dan kemungkinan besar dapat meningkatkan edukasi juga bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi bisa menjadikan multi efek seperti itu. Jadi ketika ada suatu industri, kawasan industri di suatu wilayah, itu diharapkan memberikan multi efek terhadap daerah tersebut. Tidak hanya dalam bentuk uang, ekonomi, tetapi yang diharapkan adalah dari bentuk sosial dan humanitas, kalau lebih baik ke bidang ekologikalnya juga, seperti itu ya. Nah, ini sebelum masuk jauh kita juga harus mengenal itu apa saja sih yang digolongkan dalam industri. Nah, beberapa penggolongan industri ini itu dapat dibagi menurut kriterianya masing-masing. Ini saya cari beberapa literatur sebagai contoh, itu penggolongan industri menurut jumlah tenaga kerja. Jadi bisa dibayangkan kalau jumlah tenaga kerjanya sedikit maka dia masuk ke kecil, kalau lumayan itu menengah, dan besar itu yang memang sudah sangat banyak orang-orang yang dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Nah, penggolongan ini juga biasanya diatur di peraturan pemerintah ya, nanti bisa dilihat, dicek kalau kecil itu jumlahnya berapa, menengah berapa, besar berapa. Bisa dicek di literatur jumlahnya. Kemudian penggolongan industri menurut tingkat produksi. Jadi kalau kita sering dengar ya, itu industri rumah tangga, itu industri ringan, itu industri besar. Tapi yang lebih sering biasanya industri rumah tangga ya. Itu ada juga penggolongannya di peraturan pemerintah biasanya atau undang-undang, itu berapa sih produktivitasnya gitu. Jadi kalau penggolongan produk industri berdasarkan produknya itu dibagi menjadi 4 ini: rumah tangga, dasar, ringan, dan besar. Kemudian untuk jenis kegiatannya itu ada jenis kegiatan kecil, kimia dasar, logam dasar, aneka industri. Ini jenis kegiatannya. Dan saya memasukkan juga jenis industri berdasarkan jenis produknya. Jadi produknya itu dibagi menjadi industri barang dan industri jasa. Kalau industri barang bisa kita lihat ya bentuknya nyata, tapi industri jasa sekarang baru marak nih. Di tren-tren sekarang ini industri jasa banyak bermunculan ya. Terlebih dengan adanya Internet of Things seperti ini, jadi penyebaran industri jasa ini makin dikenal. Yang salah satu bisnis usaha yang banyak atau besar di Indonesia itu ya seperti Gojek, Grab, seperti itu.
Tokopedia, Lazada itu kan mereka secara industri mereka menyediakan jasa platform untuk penjualan walaupun ada isi barangnya tetapi mereka sejatinya adalah platform jasa. Kemudian ada juga sebagai contoh industri transportasi seperti pengiriman barang itu juga suatu industri yang sangat maju dan dapat menghasilkan profit yang lumayan. Jadi industri tidak hanya semerta-merta berhenti di bagian barang saja. Nah, itu untuk pembagian atau penggolongan macam-macam industri berdasarkan kriteria masing-masing ya. Nah, bisa dilihat juga untuk lebih spesifik di literatur-literatur yang lain agar menambah wawasan kalian terhadap penggolongan industri ini. Kemudian suatu industri tersebut entah kecil, menengah, ataupun besar itu perlu adanya manajemen industri. Untuk apa sih perannya manajemen industri ini dalam meningkatkan atau eksistensi dari perusahaan tersebut? Biasanya perannya itu untuk merancang dan melaksanakan strategi bisnis perusahaan, kemudian menerapkan target pasarnya, kemudian nilai uniknya, jadi hal yang unik untuk dijual untuk konsumennya itu apa, dan proses inti dan kapabilitas yang akan dibangun oleh perusahaan tersebut. Kemudian dalam rangka melaksanakan atau mengelola perusahaan, manajemen dapat merubah kebijakan dan strategi perusahaan menjadi tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan di perusahaan. Jadi lebih terukur. Jadi tadi sudah di planning, kemudian akan diterapkan di situ. Kira-kira apa saja sih yang akan dilakukan? Sebagai contoh ini, prioritas utama yang harus ditentukan dalam dunia industri ini contohnya, itu tujuan yang akan dicapai itu apa? Entah itu faktor biaya yang lebih minimal, atau kecepatan dalam produksi, atau fleksibilitas dari produk yang dibuat, atau dari keragaman produk. Hal ini yang nantinya menjadi tujuan dari suatu perusahaan yang harus dirancang dan diterapkan seperti itu. Setelah diterapkan, tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan, kemudian kebijakan tersebut harus diimplementasikan kepada karyawan dalam bentuk suatu SOP-SOP atau strategi kebijakan yang dapat diterapkan langsung ke karyawan sehingga lebih aplikatif. Jadi secara garis besar peran manajemen industri itu dari konseptual yang ada di kepala kita pikirkan, kemudian dari situ kita rencanakan segala sesuatunya dan kita rumuskan dan kita aplikasikan sehingga dapat berlangsung dan terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan tadi, yang kita konsepkan. Seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar 10 fungsi manajemen. Nah, di sini akan saya deskripsikan lebih untuk fungsi manajemen ya. Yang pertama kemarin ada forecasting. Nah, forecast ini biasanya kalau di televisi-televisi ini biasanya kalau saudara-saudara perhatikan akan lebih cenderung paling gampang adalah ramalan cuaca, forecasting kalau bahasa Inggrisnya. Jadi forecasting ini sebenarnya hampir seperti kita memprediksi kira-kira akan turun hujan atau enggak sih. Nah, itu kalau di televisi itu. Tapi kalau di manajemen itu kita akan meramalkan atau memproyeksikan kemungkinan yang akan terjadi atau potensinya itu seperti apa sih kalau sesuatu itu bisa dikerjakan itu kedepannya akan seperti apa, seperti itu yang namanya forecasting ya. Kemudian setelah kita prediksi kita juga akan memplanning ini, jadi ini masih konseptual di sini. Di sini kita akan memplanning dan kira-kira rangkaian tindakan apa saja sih yang akan kita lakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, itu harus kita planning dulu agar forecasting kita nanti tercapai seperti itu. Dan kemudian dari situ kita juga mengelompokkan kegiatan yang tadi sudah kita planning itu dikelompokkan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi.
Nah, salah satu contoh organizing ini yang paling gampang itu adalah penentuan susunan organisasi, tugas, dan fungsinya itu salah satu fungsi manajemen yang paling mudah untuk bagian organizing, seperti itu ya. Nah, kemudian di situ juga ada yang namanya staffing. Nah, staffing ini lebih ke penyusunan personalia dari ketika kalian masuk sebagai tenaga kerja baru. Dari situ nanti ada pelatihan dan pengembangan sampai dilihat potensi dari para karyawan itu kira-kira nanti arahnya kemana dan penempatannya itu seperti apa. Si A harus di sini, walaupun sama-sama proses engineer mungkin ya, nanti bisa si A itu ada di bagian boiler, si B sama-sama proses engineer, tapi dia di bagian quality control seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi manajemen dari staffing. Kemudian ada lagi, itu adalah namanya directing. Directing itu bisa ibarat seperti bimbingan lah, mendireksi atau mengarahkan suatu seorang pekerja atau bawahan itu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik itu harus dikasih saran-saran ataupun perintah direksional atau perintah yang terarah lah untuk melaksanakan segala sesuatunya itu agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada yang namanya leading. Nah, leading ini lebih ke requesting atau ibaratnya dari para manajer ini dapat memastikan orang-orang ini bertindak sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Jadi fungsi suatu leader itu dia memantau, mengontrol bahwasannya pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan sesuai dengan yang digariskan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya coordinating. Nah, coordinating ini dari pekerjaan-pekerjaan itu terkadang masing-masing individual itu masih bingung. Jadi harus ada yang mengkoordinasinya, coordinatingnya. Nah, ini salah satu fungsi manajemen. Suatu perusahaan dengan manajemen yang baik, dia akan menyelaraskan tugas atau pekerjaan dari masing-masing karyawan sehingga tidak terjadi kekacauan ataupun kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, si A melakukan pekerjaan menyapu dari sini ke 5 meter ke depan. Nah, si B akan melakukan penyapuan dari 5 meter ke 10 meter. Tetapi si C dia akan mengontrol, memantau bagaimana sih si A dan B menyapu dari kondisi apakah sudah bagus ataupun belum. Nah, itu menyelaraskan masing-masing tugas dari para pekerja tersebut. Jadi tidak saling melempar kira-kira siapa sih yang tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Jadi bisa diselaraskan. Itulah salah satu fungsi manajemen. Kemudian motivating, memberikan semangat, inspirasi, dan dorongan. Ini bisa berbagai macam ya. Sebagai contoh, motivating ini kalau saya lihat itu lebih banyak ke suatu budaya perusahaan. Nah, motivating ini bisa diterapkan dengan sebagai contoh ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik, kita akan mendapatkan nilai yang baik pula. Maka perusahaan akan memberikan motivating berupa bonus yang besar dibandingkan teman kita yang tidak bekerja dengan baik. Itu salah satu contoh motivating dari suatu perusahaan. Nah, ada juga motivating ini dari budaya. Budaya bahwasanya pekerja-pekerja itu dibuat bahwasanya mereka bekerja selayaknya di rumah.
mereka akan berkembang dengan sendirinya, mereka akan belajar dengan sendirinya, sehingga dari dasar hatinya mereka lebih bahagia untuk bekerja, memberikan motivasi dalam bentuk kenyamanan dalam pekerjaan, baik dari suasana, orang-orang, ataupun dari sistem yang ada. Nah, kalau saya lihat motivating ini tiap tiap perusahaan itu berbeda-beda karena tergantung dari budaya yang diterapkan, seperti itu. Nah, pinter-pinterlah kalian menyocokkan kira-kira budaya pekerjaan seperti apa yang cocok dengan diri kalian. Apakah kalian cocok dengan budaya kerja seperti Jepang, jam 7 masuk, jam 4 keluar, istirahat jam 12 sampai jam 1, seperti itu. Itu juga ada orang-orang yang cocok dengan seperti itu, memberikan motivasi berupa pencapaian target produksi misal tinggi, seperti itu juga salah satu contoh memberikan motivasi yang baik. Tapi tergantung dari kalian sendiri, kalian tipe yang mana sih, seperti itu harus ada kecocokan juga. Jadi untuk kalau ngomongin budaya ini akan larinya nanti ke HRD, waktu perekrutan ini akan lebih panjang, nanti akan saya bahas di belakang juga. Kemudian ada faktor controlling. Nah, controlling itu harus ada orang yang mengecek nih, menjamin bahwa rencana-rencana yang telah diterapkan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya gitu. Jadi, fungsi controlling dari manajemen ini juga ada. Jadi, controlling ini bisa controlling dari diagonal controlling ataupun dari atasan ke bawahan controlling. Sebagai contoh, saya memberikan gambaran, misal diagonal ataupun jadi ibaratnya cross ya, selevel itu bisa saling mengontrol. Sebagai contoh adalah dari unit head produksi itu akan dikontrol oleh unit head administrasi, sebagai contoh. Itu levelnya sama tuh. Unit head administrasi tanya, ini produksimu pada minggu ini 10.000, bener nggak? Ini kok ada reject 5%, apakah ini juga kamu masukkan ke produksi atau gimana? Ada defect 2%, ini seperti apa? Nah, itu salah satu contoh controlling yang selevel ya. Kemudian dibalik juga, dari unit produksi juga bisa minta ke unit head administrasi, sebagai contoh, ini bahkan bahan bakunya kok belum datang, saya mau produksi 20.000, kamu pesan berapa, kapan, kok belum nyampe sampai sekarang. Itu salah satu jenis controlling dari sesama level. Tetapi bisa juga dibandingkan ketika controlling itu dari atasan dari ke bawah. Ini bisa langsung dalam bentuk atasan ke bawahan atau double ya. Jadi ada bawahan, atasan, ada atasannya lagi. Jadi atasannya yang paling atas itu akan mengecek pekerjaan dari atasan yang kedua ini, apakah dia melaksanakan perintahnya atau enggak, seperti itu. Nah, salah satu contohnya sistem controlling ini adalah ketika atasan yang nomor satu tadi memberikan mandat kepada atasan di bawahnya, tolong produksi B dengan kapasitas segini, atau kamu bisa melakukan secara paralel dengan produksi C, seperti itu. Nah, atasan yang nomor pertama ini, dia secara controlling akan langsung turun ke lapangan, melihat feedback di lapangan itu seperti apa. Apakah pesan yang diberikan oleh atasan yang pertama itu disampaikan oleh atasan kedua ke bawahan. Nah, itu sistem controlling juga yang dilakukan oleh atasan pertama terhadap bawahnya, gitu. Tetapi juga bisa apabila atasan kedua ini memberikan perintah kepada bawahannya, itu bisa dicek kira-kira bawahan yang lain ketika diberikan mandat seperti itu, apakah sudah mengetahui bahwasanya kita yang diberikan itu masuk dan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu juga salah satu controlling yang lain. Misal tadi kan produksi B dan atau C secara paralel. Nah, kemudian di bawahnya ada 5 orang, itu dicek apakah 1, 2, 3, 4, 5 secara random ini sudah mengetahui kira-kira apa sih yang diinginkan untuk produksi ke depannya gitu. Jadi memberikan titah kepada satu orang secara produksi. Nah, dicek juga bagaimana
yang lain apakah sudah mengetahui atau belum. Nah, itu salah satu teknik controlling juga. Intinya adalah penjamin untuk rencana yang telah diterapkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian ini kemarin juga ada tambahan reporting ya. Jadi suatu manajemen yang baik itu kebanyakan juga sistem administrasinya juga baik. Ketika suatu manajemen baik, tapi sistem yang administrasinya atau pembukuannya itu tidak baik, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu manajemen yang baik karena sistem reporting atau administrasi ini salah satu bentuk dari pendataan kondisi dari perusahaan seperti itu. Nah, reporting ini dapat juga bentuknya lisan ataupun tertulis, tetapi ada baiknya ketika formal itu dilakukan secara tertulis agar ada bukti di atas hitam dan putih bahwasanya segala sesuatunya diketahui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tadi merupakan fungsi-fungsi manajemen ya yang bisa kalian mengerti dan kalian terapkan nantinya ketika kalian duduk di jajaran manajemen atau manajerial. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan di minggu kemarin bahwasanya suatu perusahaan industri itu dia membutuhkan beberapa faktor, yaitu manusia, organisasi, proses, dan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tujuan di sini adalah tujuan bersama ya, tujuan bersama yang harus dicapai. Oleh beberapa faktor ini, dengan penerapan sistem manajemen yang baik. Nah, goals ini berbeda-beda ya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, tetapi mayoritas itu adalah profit seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat tujuan ini itu biasanya adalah sistem produksi itu harus efektif dan efisien. Jadi, prinsip utama dari suatu proses itu efektif dan efisien. Jadi harus bisa dibedakan apa itu efektif dan efisien. Kalau kita bicara tentang efektif, jadi efektif itu lebih ketepatan. Jadi cocok. Efektif kita harus cocok atau tepat memilih suatu metode yang harus diterapkan dalam suatu proses tersebut. Itu yang dinamakan efektif. Efektif, cocok, tepat. Kemudian efisien. Kalau efisien itu lebih ke biasanya dilambangkan dengan angka efisiensi atau kalau kita belajar itu di termo atau di HE efisiensinya berapa sih? Seperti itu kan dilambangkan dengan angka ya. Jadi efisiensinya itu biasanya kalau di dunia manajemen juga sama. Dia dilambangkan dengan rasio dari output dan inputnya gitu. Jadi inputnya berapa, outputnya berapa itu nanti dibandingkan output per input itu seperti apa, sehingga bisa dibilang ketika outputnya itu mendekati input itu akan meningkatkan efisiensi dari suatu perusahaan. Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan hasil atau pendapatan yang diterima dan tercapainya tujuan tersebut. Itu yang dinamakan efisien. Jadi tanamkan di kepala kalian bahwasanya kalau efektif itu ketepatan, cocok, efektif, tepat, dan cocok dalam memilih metode. Kalau efisien ukurannya adalah nilai. Jadi nilainya berapa? Efisiensinya berapa sih perusahaan tersebut? Itu dihitung dari output penghasilan dan input berupa bahan baku dan biaya lain-lain. Nah, sebagai contoh ini ada gambaran mudah dalam menyusun strategi di perusahaan ya. Pertama kita harus menjelaskan atau mendeskripsikan lah suatu strategi di suatu perusahaan. Sebagai contoh, kita harus menentukan target customer-nya, mau middle, high, low, ataupun
B2B, business to business, atau B2C, business to customer. Jadi B2B itu dari pabrik industri ke industri yang lain. Tapi kalau B2C itu dari pabrik ke konsumen langsung, seperti itu. Nah, bisa dituliskan juga contoh-contoh untuk B2B atau B2C kalau kalian pengen, bisa ditulis di kolom komentar ya. Contoh perusahaan B2B atau perusahaan B2C itu apa saja. Nah, kita harus menargetkan customer seperti apa, kemudian kita juga membuat market offering-nya. Kita harus menawarkan produk kita itu seperti apa sih? Mau di atas nilainya, di bawah, di tengah-tengah, atau seperti apa harganya? Kemudian, apa sih produk kalian itu yang diunggulkan? Itu harus dilihat. Value proposition atau competitiveness advantage-nya itu harus ada. Kalau percuma kalau kalian membuat suatu produk, tetapi produk itu tidak mempunyai nilai lebih, itu percuma gitu. Karena ya nggak akan banyak bersaing di dunia pasar sana. Jadi kalian harus mempunyai nilai lebih lah produk kalian itu seperti apa. Dan kalian harus menentukan itu proses intinya dan kapabilitas intinya itu seperti apa. Itu harus kalian tentukan dulu, kalian deskripsikan dulu. Setelah itu baru kalian membuat urutan-urutan dari strategi bisnis yang akan diterapkan. Jadi disusunlah dari deskripsi-deskripsi tadi, konseptual tadi diarahkan menjadi lebih teraplikatif. Kemudian di situ dapat dibuat tujuan, kemudian susunannya, strukturnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, kemudian juga ada perpotongannya seperti apa, gitu ya. Jadi bisa dilihat perpotongan antar layernya seperti apa juga. Setelah itu baru kita eksekusi dari desain-desain yang kita terapkan tadi atau kita yang buat tadi. Kemudian kita terapkan, kita laksanakan, kita percepat dengan yang namanya sistem manajemen kualitas yang bagus. Dari situ kita juga akan mendapatkan feedback. Feedback bisa dari mana saja, bisa dari karyawan, bisa dari perusahaan lain, bisa dari orang-orang yang menduduki posisi manajerial. Kemudian kita juga melakukan iterasi atau percobaan-percobaan lain untuk menerapkan suatu strategi-strategi kecil. Kita juga bisa memodifikasi atau kita bisa meningkatkan. Nah, itu akan terus looping seperti itu dengan adanya perubahan, feedback, saran, kritik, dan lain-lain. Tapi secara garis besar, budaya perusahaan manajemen itu harus budaya manajemen dari suatu perusahaan itu harus di-set tetap agar dikenal dulu di masyarakat bagaimana sih perusahaan ini, citranya seperti apa sih, dan lain-lain. Nah, perubahan feedback dan lain-lain ini hanya kecil biasanya ya, makanya di sini dilihatkan bahwasanya anak panahnya ini kecil di sini ya, tidak terlalu besar. Di anak panahnya kecil, tidak seperti yang nomor 1, 2, 1, kedua, dan ketiga itu lebih besar. Kalau 4 ini loopingnya lebih kecil anak panahnya. Nah, ini suatu contoh manajemen quality yang mengarah ke kehebatan atau kemampuan expertise di bidang proses. Manajemen quality itu sebagai contoh komunikasi, partisipasi, employee development, pengembangan karyawan, kemudian pengukuran, kemudian ada integrasi, delegasi. Dari nilai-nilai ini itu akan ditingkatkan. Nah, dalam suatu proses, jadi di proses itu ada supply chain management supplier, manufacturer plus customer, kemudian ada proses development, kemudian ada new product development, new market offering. Nah, ini yang namanya expertise di bidang prosesnya itu harus kita kembangkan juga, yang akhirnya bisa mengarah ke
success satisfaction, revenue profit, revenue atau profit, kemudian growth dan job. Atau bisa dibilang lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya goal dari suatu perusahaan itu macam-macam. Bisa dari customer satisfaction, ada bisa dari profit, revenue, dari growth-nya, growth penjualannya, atau dari mereka lebih ke pembukaan lapangan pekerjaan. Tetapi kebanyakan dari suatu perusahaan, profitable industrial itu akan lebih mengarah ke revenue atau profit. Nggak bisa dipungkiri ya, karena orang namanya bisnis itu ya membicarakan mengenai uang, tetapi tidak semuanya tentang uang, tetapi secara garis besar profit itu menjadi suatu hal yang utama. Nah, ini faktor-faktor dalam manajemen industri kalau boleh saya klasifikasikan. Di sini ada kemarin juga tadi juga sudah ada, itu ada proses manusia, organisasi dan pemerintah. Nah, di masing-masing item ini, faktor-faktor ini itu ada hal-hal yang bisa kita breakdown lagi di situ, yang bisa kita telaah lagi kira-kira apa saja sih yang bisa kita terapkan atau bisa kita lihat yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh di proses ya, di proses itu ada yang namanya raw material, finished good, teknologi, efisiensi, effectiveness. Tadi kita sudah mengetahui efisiensi dan effectiveness ya. Bisa kita tingkatkan bagaimana caranya. Ya, kalau efisiensi, outputnya dibesarin, inputnya dikecilin. Kalau effectiveness, kita harus banyak melakukan problem solving, sehingga literasi kita untuk menangani masalah atau menerapkan segala sesuatu bentuk penerapan kebijakan itu lebih tepat ya. Kemudian teknologi, nah teknologi ini banyak sekarang lebih disasar karena seperti kita ketahui 1.0 industrial, 2.0 industrial, 3.0 industrial sampai 4.0 industrial itu juga banyak digaungkan ya sampai saat ini. Kemudian finish good ini dalam arti proses untuk delivery finish good, misal kita mengirim ke distributor, penjualan dan lain-lain itu juga harus diperhitungkan. Kemudian bahan baku juga tidak luput ya, karena kita adalah industri dan kebanyakan adalah industri kimia. Kedekatan bahan baku terhadap pabrik itu juga suatu menjadi hal yang utama. Kemudian kualitas dari bahan baku itu juga hal yang utama untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian manusia itu dapat di breakdown menjadi kualitas dan kuantitas. Seperti itu. Kualitasnya seperti apa sih? Lulusan UNED ini kualitasnya seperti apa sih? Itu kalian sendiri yang bisa jawab ya. Kemudian kuantitas itu jumlahnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ikut webinar, itu pembicara dari IPB, beliau waktu itu mengajar di Singapura. Nah, beliau ibaratnya diajak bercanda lah dengan koleganya di Singapura. Beliau diberi masukan bahwasanya Indonesia itu untuk masalah sumber daya manusia itu kurang gitu. Jadi beliau dibilang seperti ini, Indonesia tidak mempunyai sumber daya manusia, tetapi Indonesia hanya memiliki populasi. Seperti itu. Sebenarnya dari ungkapan ini tuh nggak ada yang salah menurut saya. Ya, kita memiliki populasi secara kuantitas. Nah, bagaimana sih caranya kita harus meningkatkan kualitas ini? Ya, ini peran-peran dari dunia akademisi yang harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas. Di sini makanya saya masukkan dua faktor, kuantitas dan kualitas. Percuma kualitasnya bagus kalau orang-orangnya cuma sedikit juga. Tetapi harus juga diingat, kuantitas yang banyak tetapi tidak dibarengi dengan kualitas itu juga yang percuma untuk terapkan ya. Jadi kita harus terus berpikir positif bahwasanya Indonesia nanti bisa maju dan dapat meningkatkan posisi ekonomi kita di dunia.
Kemudian ada juga organisasi. Nah, organisasi ini perannya antara lain adalah menentukan kebijakan, pengembangan dalam struktur organisasi, arahnya mau kemana, pengembangan bisnisnya arahnya mau kemana. Sebagai contoh, ini paling baru adalah Pertamina ya. Pertamina itu sekarang dikenal sebagai perusahaan energi lah, bukan perusahaan oil and gas lagi. Jadi itu suatu bentuk pengembangan organisasi dari suatu perusahaan. Karena Pertamina merasa eh, oil and gas ini dalam beberapa tahun itu tidak akan berkembang lagi secara pesat. Makanya Pertamina menjadi perusahaan energi. Perlu dicatat ya. Jadi kalau ada yang tanya, kerja di Pertamina itu bukan hanya mengurusi masalah minyak bumi dan gas alam, tetapi lebih banyak sekarang adalah perusahaan energi. Kemudian dari organisasi itu kita juga bisa mengembangkan iklim dan budaya kerja yang ada. Jadi iklim dan budaya kerja yang ada itu diterapkan oleh organisasi. Mau seperti apa sih bentuk dari suatu perusahaan tersebut? Mau seperti apa sih orang-orang yang ada di situ? Mau seperti apa sih kira-kira cara kerjanya itu ditentukan dengan budaya kerja, suasana kerja, segala macam itu dari organisasi. Kemudian, faktor eksternal juga jangan lupa dimasukkan dalam manajemen industri, yaitu pemerintah. Karena pemerintah ini sangat krusial ya. Ketika pemerintah itu melakukan regulasi, menetapkan regulasi, maka manajemen suatu industri itu harus menyesuaikan juga gitu. Jadi ada pemerintah itu ada beberapa faktor yaitu regulasi, fasilitas, dan pasar yang nantinya pastinya ke kemudahan investasi. Seperti itu untuk faktor-faktor dalam manajemen industri. Nah, faktor-faktor ini semua arahnya kemana? Ke tujuan yaitu profit atau uang ya. Nah, oke. Ini tadi sepertinya sudah ya, efektif ya. Sudah, kemudian ini ya. Ini akan kita bahas untuk minggu depan. Ini tantangan manajemen industri ya. Tantangan manajemen industri ini nantinya bisa dilihat, dibaca-baca dulu seperti apa sih industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ini lebih banyak akan kita bahas di bidang tantangan manajemen industri ke depannya. Karena kita lebih banyak membahas untuk manajemen perusahaan industri. Mungkin sekian ya dari kuliah kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga yang baik dapat diterima. Yang jelek-jelek kalau ada ya nggak usah diserap ya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar saja. Nama, NIM, nanti akan saya balas secara langsung. Terima kasih. Semoga membantu.